Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mengulang lagi. Sebenarnya obrolan ini pernah disampaikan di kelompok sosioinformatics bersama teman-teman di LIPI dan BPPT waktu itu. Tapi kelihatannya tidak direkam, nggak ada rekamannya. Saya nggak menemukan, jadi ini saya ulang lagi. Mungkin ini saya ulang lagi dengan rekaman ini. Kita akan bicara tentang hidup bersama COVID-19, virusnya, dan virusnya AIDS, virusnya DB, malaria, TBC, polio, dan sebagainya. Tapi diskusinya itu akan mulai dari jauh-jauh hari, awal perkembangan manusia. Jadi awal dulu, mulai zaman Nabi Adam mungkin ya, pertama ini. Diskusinya ini diinspirasi dari 3 buku karya Yuval Noah Harari berjudul Sapiens, Homo Deus, dan 21 Lessons for the 21st Century. Ada satu lagi buku karya Jerry Kaplan yang berjudul Human Need Not Apply. Jadi 4 buku ini menjadi dasar diskusi kita. Kita mulai dari kelangsungan peradaban manusia, mulai zaman Nabi Adam dulu. Awal-awal manusia hidup ya untuk menghidupi dirinya, karena memang manusia belum banyak ya, cuma 1-2 keluarga dan seterusnya. Kemudian setelah panjang ada upaya untuk mungkin meningkatkan kenyamanan hidupnya, jumlah penduduk bertambah, kerjasama sosial budaya, pengembangan teknologi, penguasaan teknologi, dan sampai sekarang penguasaan teknologi. Jadi kita mengkuasakan aktivitas ke teknologi. Nanti kita lihat diskusinya. Nah, awal manusia dulu tentu bicara tentang kelangsungan hidup. Mereka berburu hewan untuk dikonsumsi, mengumpulkan hasil tanaman pangan, menemukan tempat tinggal mungkin di gua-gua, di bawah pohon besar yang rindang, dan semacamnya. Nah, untuk kenyamanan hidup mungkin ada ide-ide baru untuk bertani, beternak. Dengan demikian hasil pangan, tanaman ataupun dari hewan pangan itu bisa diproduksi dengan hasil yang lebih banyak. Itu, dan mungkin untuk tempat tinggal kita tidak cari-cari lagi, tapi bisa ada ide untuk membangun sendiri, bikin rumah sendiri, masak di tempat sendiri, mungkin dengan peralatan yang canggih, ada bread maker, ada blender, ada mixer, ada sampai kita nggak tahu lagi ditempatkan di mana. Nah, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk manusia di dunia ini, kemudian muncul ide-ide untuk berbahasa, mendokumentasikan kegiatan gitu, dan mulai melakukan aktivitas dengan kelompok-kelompok tertentu, mungkin dengan ide-ide yang sama atau dengan minat-minat yang sama dan sebagainya, dan mulai juga berkelana. Jadi berpindah tempat. Kita tahu umat manusia awal itu ya ada di mana-mana, Afrika, Eropa, sampai Flores dan seterusnya. Dan kemudian tidak semua orang harus berburu, tidak semua orang harus bertani. Mereka bisa melakukan barter, mungkin dengan perhiasan atau dengan karya yang lain. Nah, karya-karya itu nanti kita lihat awal-awalnya. Ini ada karya lukis, mungkin tangan yang ditempelkan di tembok lalu disemprot dengan zat warna, mungkin mulai melukis, atau mungkin awal-awal dulu mulai bisa ada ide-ide untuk bersenang-senang dengan bermain musik, dengan menari, bahkan setelah ada temuan dokumentasi dalam bentuk tertulis, menulis dan mulai berfilsafat dan seterusnya. Jadi kita lihat di beberapa dokumentasi sejarah di gua-gua manusia purba itu sudah bisa ditemukan lukisan-lukisan orang yang menari, mungkin bernyanyi atau melukis dan semacamnya. Nah, di dalam pengembangannya
ada teknologi. Jadi teknologi baru untuk dikembangkan. Jadi untuk berburu, misalnya panah, tombak dan semacamnya. Alat pertanian juga berkembang. Mungkin muncul pisau, sekop, cangkul, sampai kita bisa menguasai api. Jadi api dulu dikenal hanya dari kebakaran hutan dan semacamnya, tetapi setelah dikuasai bisa dikendalikan, maka orang memanfaatkan api untuk penerangan, untuk masak, untuk buka lahan, bahkan untuk membuka lahan hutan menjadi lahan pertanian dan sebagainya itu dengan api. Nah, masak sendiri konon setelah kita temukan api, kita makanan-makanan menjadi empuk. Nah, jadi rahang manusia itu katanya mengecil karena tidak lagi perlu makan makanan yang super alot dan sebagainya, tapi ukuran giginya itu tetap, jadi sehingga kalau mau rapi ya giginya 1-2 dicabuti lalu dikawat, dirapikan kembali. Nah, oke. Selain itu juga ada teknologi yang revolusioner, namanya roda untuk keperluan kendaraan transportasi. Ini juga sesuatu yang menarik karena kita tidak temukan roda itu di alam, jadi tidak ada kejadian alam yang mirip-mirip dengan roda. Roda ini konon murni pemikiran manusia sendiri untuk transportasi. Nah, dari perkembangan tersebut muncullah area-area perkotaan. Nah, perkotaan ini muncul karena orang sudah bisa menghasilkan bahan makan dengan bertani dan beternak, dan mungkin sedikit orang sudah bisa mengerjakan pertanian dan peternakan, sehingga orang punya ide-ide lain untuk berpikir, untuk macam-macam, untuk melakukan inovasi baru dan sebagainya. Nah, muncullah kerumunan perkotaan. Kerumunan perkotaan ini ya tidak perlu ada hutan, tidak ada pertanian, tidak ada lahan peternakan dan sebagainya. Kalaupun ada hewan, mungkin hanya hewan peliharaan untuk bersenang-senang dan sebagainya. Nah, karya mereka dalam bentuk mungkin lukisan, mungkin kemudian ada industri pakaian misalnya, mereka bisa barter dengan sesama manusia yang mengerjakan produksi pangan dan sebagainya. Nah, selain transportasi dengan penemuan roda dan sebagainya, itu komunikasi juga berkembang. Yang komunikasinya tidak hanya antar penduduk di area tertentu, tapi juga sampai antar kota, bahkan antar benua gitu. Termasuk juga transportasi sendiri setelah ada penemuan kapal dan mungkin pesawat terbang dan sebagainya, penjelajahan manusia itu menjadi lebih mendunia, dan makin banyak interaksi antara manusia, makin banyak muncul ide-ide baru, sehingga muncul juga aktivitas-aktivitas baru. Nah, munculnya aktivitas-aktivitas baru ini tentu didasari banyak hal, ya, mungkin antara lain dengan untuk mencari arti hidup. Ini kita hidup ini untuk apa? Kan dulu ada pertanyaan, orang hidup untuk makan atau orang makan untuk hidup dan sebagainya. Jadi kita buat kesibukan-kesibukan untuk melakukan itu, dan dengan kesibukan-kesibukan manusia ini, karena idenya bermacam-macam, inovasinya macam-macam, dari orang banyak di tempat yang berbeda, jadi orang bisa saling bertukar ide, saling bertukar produk, sehingga menghidupkan perekonomian, dan disitulah muncul kebutuhan fungsi pemerintahan dan seterusnya. Nah, dari sisi teknologi sendiri juga semakin macam-macam, yang idenya mulai dari mesin uap, kemudian mesin motor bakar yang membuat orang berevolusi industri, sehingga banyak hal yang kalau dibutuhkan orang banyak lalu bisa dikerjakan dengan mesin lebih cepat. Jadi orang tidak harus bekerja di sana lalu mengerjakan ide-ide yang lain. Kemudian ada temuan listrik, komunikasi, sampai ke komputer digital sekarang yang konon lalu menumbuhkan revolusi industri jilid 4.
yang ramai dibicarakan orang. Nah, cuma ini persoalan kita adalah bahwa sifat dari pengembangan teknologi itu yang pertama memang di-create untuk meningkatkan kinerja. Jadi kinerja kita sebagai manusia sebenarnya dengan teknologi itu. Jadi dengan teknologi itu kita bisa bekerja lebih nyaman, kita bisa bekerja lebih mudah, kita bisa bekerja lebih efisien. Efisien itu artinya ngirit. Dengan tenaga orang sedikit bisa dapat hasil yang banyak. Nah, karena sifatnya itu meningkatkan kinerja, maka otomatis akan mengurangi atau menghilangkan kebutuhan pekerja orangnya, karena sebagian besar yang rutin itu dikerjakan dengan teknologi, dengan mesin. Nah, ini ada dua hal. Yang pertama, dengan demikian kita membebaskan orang dari aktivitas rutin sehari-hari yang biasa dilakukan sebelumnya. Dengan demikian manusia nanti bisa membuka peluang kerja baru. Jadi ada pemikiran-pemikiran baru yang tadinya nggak sempat nyanyi jadi nyanyi gitu. Itu yang alif bata itu sopir forklift yang kemudian di waktu luangnya nyanyiannya kemudian disenangi orang dan seterusnya. Membuka peluang kerja baru. Jadi ide-ide baru muncul. Orang ada waktu cukup untuk melukis, untuk membuat membatik, ekoprint dan semacamnya. Nah, cuma yang pengembangan teknologi ini untuk bisa efisien dan murah dan sebagainya itu menuntut skala besar. Jadi produk itu, industri itu, teknologi itu biasanya menuntut skala besar. Nah, skala besar itu memerlukan biaya yang besar. Nah, biaya besar itu hanya bisa didanai satu oleh orang yang sangat kaya, yang dua oleh pemerintah. Nah, kalau didanai oleh orang yang sangat kaya, maka penguasaan teknologi itu akan selalu ada di tangan orang-orang yang sangat kaya itu. Nah, lalu sifat berikutnya selalu mengambil alih kerja rutin yang seragam. Yang biasa dikerjakan orang banyak, ini dikerjakan orang banyak, tidak efisien, bikinkan teknologinya, kemudian di replace. Mungkin industri ban berjalan misalnya dulu membuat mobil itu memerlukan orang banyak untuk nyekrop ini, meng-create, men-cat dan sebagainya. Kemudian diefisienkan dengan ban berjalan, mobilnya yang berjalan, orangnya yang diam yang mengerjakan di tempat itu. Nanti selesai satu bagian akan datang potongan kerangka mobil baru, dikerjakan yang berikutnya dan seterusnya, menjadi efisien. Tapi makin lama teknologi akan membuat itu menjadi lebih efisien lagi, lalu mereplace orang-orang itu, menggantikan orang itu dengan lengan-lengan robot dan semacamnya. Dulu ada orang jualan pulsa, jadi waktu ada teknologi selular muncul, itu kan orang membutuhkan beli pulsa dan sebagainya, sehingga teknologi ini tiba-tiba mengundang ratusan, mungkin ribuan tenaga kerja baru untuk jualan pulsa. Tapi kemudian ini ada ratusan ribuan orang jualan pulsa nggak efisien. Kita siapkan saja teknologinya, orang bisa beli, nggak usah ke orang, tapi langsung ke onlinean. Nah, dengan demikian nanti balik lagi mengurangi tenaga kerja. Jadi di satu sisi dia membuka peluang tenaga kerja baru, tapi di sisi lain juga akan mengambil kembali. Ini contohnya. Jadi awal teknologi telepon itu diadakan pada waktu itu, company teleponi itu banyak mempekerjakan operator telepon yang menghubungkan satu nomor ke nomor yang lain. Jadi butuh telepon. Makin banyak pelanggan, makin banyak operator diperlukan. Tapi kemudian karena butuh banyak orang, kemudian tidak efisien. Jadi dibuatlah teknologi mesin otomatis untuk mengkonekkan satu nomor telepon dengan nomor telepon yang lain. Nah, mesin otomatis ini menggantikan
ribuan orang, ratusan orang yang bekerja sebagai operator mengkonekkan telepon itu. Jadi di situ kemudian kita tidak hanya menguasai teknologi, tapi bahkan kemudian memberi kepercayaan pada teknologi, mengkuasakan aktivitas kita ke teknologi. Misalnya dibuatlah sistem pendukung keputusan. Ini awalnya mendukung keputusan aja, memberi informasi, kemudian yang mengambil keputusan itu orang. Tapi dalam perkembangannya kita menyerahkan juga, tidak hanya mendukung keputusan, tapi membuat keputusan juga. Kemudian ada otomasi industri, jadi pabrik mobil, pabrik barang-barang elektronik dan sebagainya itu bisa dikerjakan dengan robot dan sebagainya. Bahkan otomasi kerja rumah tangga pun meningkat. Dulu kita cuci setrika dengan peralatan teknologi sederhana, tapi sekarang sudah lebih canggih. Jadi sekali baju kotor dimasukkan, pencet tombol, nanti tinggal jemur dan seterusnya. Bahkan kendaraan tanpa sopir juga sudah mulai dicobakan di beberapa wilayah, sudah mulai uji coba taksi nggak pakai sopir, atau pengirim delivery pizza, mengirim pizza nggak pakai sopir, itu sudah dicobakan. Nah, di sini teknologi mobil yang kemudian mengundang banyak tenaga kerja sopir, ini oleh teknologi sendiri kemudian tenaga kerja itu ditarik kembali, ini di-replace dengan teknologi dan seterusnya, sampai ke pemerintahan artificial intelligence. Ini awal-awal pemerintahan Pak Jokowi itu banyak dibicarakan artificial intelligence di term yang kedua, katanya menggantikan atau mengurangi pejabat eselon 3-4 diganti dengan pejabat artificial intelligence. Nah, itu semacam itu. Nah, jadi ini kesimpulannya, kita ada siklus kita manusia itu karena sudah terbebas dari keharusan mencari makan sendiri-sendiri, maka dia melakukan kerja-kerja macam-macam. Jadi ada berinovasi, jadi inovasi teknologi, informasi, inovasi mungkin kuliner, inovasi tempat-tempat wisata dan sebagainya. Kemudian meningkatkan kebutuhan tenaga kerja, perkembangan. Nah, tenaga kerjanya banyak dibutuhkan. Lalu berkembang karena banyak tenaga kerja mengerjakan hal yang sama berkali-kali, dilihat mungkin akan lebih efisien kalau kita ciptakan teknologi untuk menggantikannya, sehingga ada pengurangan tenaga kerja. Nah, karena pengurangan tenaga kerja dari aktivitas yang ada itu terjadi, manusia banyak waktu untuk berinovasi, memikirkan hal baru, maka dia akan melakukan aktivitas baru. Nah, aktivitas baru mungkin memerlukan peningkatan kebutuhan tenaga kerja. Nah, aktivitas yang sudah established, yang sudah clear, itu kemudian bisa dibuatkan teknologinya, tenaga kerjanya berkurang, dan terus ini terjadi siklus seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan siklus manusia itu nanti didorong terus-menerus dari siklus yang esensial untuk cari makan, sandang, pangan, papan, ke aktivitas-aktivitas yang non esensial. Coba kita lihat dalam skala besar itu banyak gerai pelayanan di sisi konsumennya, lalu gerai yang banyak ini dialihkan ke online, dimungkinkan. Kemudian di sisi produsen juga banyak kebutuhan tenaga kerja, lalu perkembangan teknologinya menggantikan mereka dengan lengan-lengan robot dan seterusnya. Nah, karena itu manusia benar-benar ditekan untuk melakukan kesibukan banyak hal. Tapi sebenarnya juga ada di dua sisi, produsen juga konsumen juga, untuk menuju ke yang kesibukan-kesibukan tadi itu. Nah, kemudian
macam-macam. Lalu ada apa, olahraga yang tadinya untuk mungkin kesehatan dan sebagainya, lalu dijadikan hiburan. Ada balapan, panjat tebing, sepak takraw, macam-macam. Kemudian ada kreasi seni musik, tari, drama, movie, desain grafis dan sebagainya, game, pendidikan, bahkan di dalam pendidikan juga kita mesti berkreasi, ritual budaya itu kreasi, ritual, misalnya ada ogok-ogok, ada pembuatan patung-patung, macam-macam. Kemudian kreasi kuliner, makan enak, bikin tongkrongan yang enak untuk makan bersama, kreasi taman hiburan, hotel juga makin cantik dan sebagainya. Bahkan ada hotel yang dibuat dalam bentuk kapal, jadi menjadi kapal pesiar. Orang bisa 2-3 bulan tinggal di kapal itu untuk bersenang-senang. Hiburan komunikasi pun itu, koran, majalah itu juga menjadi kreasi baru, semakin menarik untuk disukai orang banyak. Nah, disitulah yang menjadi kesibukan kita sekarang. Jadi ada kerja kantoran itu juga sibuk menghibur diri, melukis, membaca buku itu. Hiburan sosial, reunian, tongkrongan, wisata, mendatangi kondangan, nonton pertunjukan dan sebagainya. Nah, di sini dalam posisi seperti itu datanglah COVID-19. Jadi ini wabah macam-macam. Ini gambar yang saya paling suka, ini bagaimana kita mengintervensi posisi untuk menangani persoalan. Ada 2 ekstrim, kalau dibiarkan saja katanya nanti case-nya akan meningkat, banyak yang sakit, banyak yang meninggal, tapi cepat selesai. Tapi kita juga bisa wabah ini dikendalikan dengan social distancing dan sebagainya. Bisa ditekan yang sakit, bisa ditekan yang meninggal, tapi kemudian nanti selesainya lama. Nah, kalau selesainya lama, itu perekonomiannya juga berat. Kalau ini selesai cepat, ekonominya segera pulih. Kalau setengah-setengah, ya mungkin pulih agak lama. Kalau kita kendalikan wabahnya, kita sudah lama, bertahun-tahun, mungkin perekonomian akan balik. Ini gambar favorit saya. Nah, tindakan di dalam wabah itu standar ya, cuci tangan, pakai masker, sterilkan peralatan publik, dan tinggal di rumah saja, nggak kemana-mana. Dan kemudian tinggalkan aktivitas non-esensial. Nah, dari sejarahnya tadi, manusia itu sebenarnya oleh teknologi itu didorong terus untuk meng-create aktivitas-aktivitas baru yang pada dasarnya aktivitas yang non-esensial. Nah, saat ini aktivitas non-esensial harus kita tinggalkan untuk mengendalikan pertumbuhan wabah. Jadi ini problem yang kita hadapi sekarang. Nah, kalau di pasar tradisional itu malah aktivitasnya esensial, karena dia menghubungkan produsen bahan makan pada umumnya dan konsumen bahan makan. Ini dalam perkiraan saya di era baru bersama wabah COVID-19 ini, pasar tradisional akan bertahan dengan baik karena aktivitasnya memang aktivitas esensial. Kemudian, nah, yang non esensial itu dari sisi produsen itu bisa ditangani orang sedikit. Jadi ditangani sedikit orang dan dengan bantuan segala macam teknologi. Nah, selama ini kalau di sisi konsumennya yang banyak untuk melakukan yang non esensial. Kalau di sisi produsennya sedikit. Kita bermain Facebook, komunikasi macam-macam itu, game online itu produksinya sedikit. Ya, sebenarnya banyak untuk meng-create ya, tetapi operasionalnya itu orangnya sedikit. Tapi yang banyak itu usernya. Nah, ketika user kemudian diminta meninggalkan kegiatan non esensial, akan banyak sekali aktivitas manusia yang tidak dikerjakan. Mungkin makan-makan di restoran ini perlu dikasih pembatas,
Nah, kalau dengan pembatas ini mungkin meja yang tadinya bisa berenam tinggal berdua. Nah, kalau seperti ini mungkin menjadi sangat mahal dan belum tentu orang bersedia melakukan bersenang-senang dengan cara yang terpotong seperti itu. Menikah, you may now kiss the bride. Tapi kalau pakai masker gini ya, ini gimana nanti menjalankannya? Olahraga, ini kemarin ada insiden di Jerman, kelompok olahraga tertentu karena oleh manajernya dipaksa untuk bermain, untuk pertunjukan, mereka protes lalu bermain dengan masker. Ini tentu saja tidak efisien karena sedikit sekali oksigen bisa ditangkap di sana. Nah, sholat berjamaah pakai masker, ini ada contohnya. Kalau untuk masjid yang sangat luas itu mungkin bisa diatur lebih rapi, ada jarak dan sebagainya. Ini perlu kita pikirkan bersama bagaimana kita melangsungkan sholat berjamaah yang aman tapi tetap mengikuti katakan rapikan dan rapatkan soft. Nah, ini kan tidak bisa dirapatkan softnya. Nah, ini slide terakhir. Jadi kita sekarang ada posisi yang siklus yang didesak oleh teknologi untuk mencari hal-hal yang baru, dan temuan-temuan kreasi baru selalu dalam bentuk yang non esensial pada umumnya, sehingga ketika non esensial ini didepak untuk dihindarkan oleh manusia, maka manusia kehilangan sebagian besar dari aktivitasnya. Nah, ini menuntut kita untuk berkreasi, karena namanya juga kreasi, inovasi ya. Jadi saya tidak bisa memberi contoh. Nanti tentu akan muncul kreasi inovasi baru yang bisa menampung kembali untuk membuat sekian banyak orang itu menjadi aktif, senang mengerjakan, dan barangkali lalu kita pikirkan bagaimana kalau aktivitas itu kita cari, kita pikirkan, kita kreasikan untuk sesuatu yang lebih tahan terhadap perkembangan teknologi. Ya, ini yang saya belum tahu apa, tapi itulah arahnya nanti kita ke sana. Jadi mencari kreasi inovasi baru yang lebih tahan terhadap perkembangan teknologi, sehingga kalaupun konon wabah itu akan selalu muncul ya secara berkala. Kalau dilihat sejarahnya memang selalu ada gitu secara berkala. Jadi kelak kita tidak tergagap-gagap seperti apa yang kita alami sekarang. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.